Tahun 2025 ini Shopee sudah resmi akan turunkan DC lapangannya ataupun FC ya. Buat kalian semuanya yang galbay di Shopee dalam artian si pinjam ataupun si pay later, kalian harus simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang masalah Shopee ya, ataupun pinjol si pinjam ataupun si pay later yang kalian galbay di dua aplikasi ini. Tolong videonya jangan di stop dulu, jangan di skip dulu, tonton videonya sampai selesai karena ini ada pembahasan menarik tentang yang namanya DC lapangan dari Shopee ini dan juga proses hukum yang akan dilakukan oleh pihak Shopee, karena mengingat Shopee ini kan perusahaan besar gitu kan. Bisa saja Shopee itu melakukan yang namanya menarik satu nasabah atau dua nasabah atau 5 nasabah ke proses hukum untuk kedepannya ditakut-takutin kepada nasabah yang lain agar mereka itu pada bayar. Nah, proses hukum ini dalam artian perdata ya, bukan pidana, karena nggak mungkin juga karena kalau masalah pinjol itu ke perdata teman-teman semuanya. Berita ini sangat viral sekali dan saya sendiri dapat bocorannya juga. Oleh sebab itu saya pengen bahas masalah hal ini. Oke, masalah proses DC lapangan pinjol Shopee. Sampai detik ini belum ada ya. Pinjol Shopee itu belum ada DC lapangannya sampai detik ini. Kalau di Jabodetabek, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Saya sendiri belum dapat datanya, tapi saya yakin masih sangat sedikit sekali di lapangan Shopee ataupun FC Shopee yang ada di Indonesia ini. Apalagi kalau di daerah kayak Semarang, Surabaya, saya yakin masih belum ada. Di Jabodetabek aja masih belum ada. Nah, untuk masalah proses DC Shopee lapangan ini, kalian nggak usah takut, nggak usah panik, karena saya yakin untuk prosesnya ataupun Shopee itu ada di lapangan itu pasti butuh proses yang lama ya. Kalian kan sudah ada tahu lah, mungkin ada gembar-gembor kalau Shopee itu bakal ada di lapangan tahun 2024. Tapi nyatanya sampai tahun 2024 berakhir, sekarang tahun 2025 belum ada juga tuh di lapangannya atau FC-nya. Jadi nggak usah takut dan nggak usah khawatir masalah hal itu, karena saya yakin untuk proses tersebut bisa mencapai tahun 2026 mungkin ya. Bahkan bisa saja nggak ada gitu. Dan di sini untuk yang sudah galbay lebih dari 90 hari seharusnya atau sebenarnya sesuai aturannya gitu ya, itu udah nggak boleh lagi didatengin oleh DC lapangan. Jadi kalian enjoy aja, nggak usah takut ya teman-teman semuanya itu. Terus kemudian masalah yang namanya proses hukum yang ada di Shopee ini berdasarkan perdata ya, prosesnya ini ingat perdata bukan pidana. Kalau kalian nanti ke pengadilan pun itu kalian nggak bakal dipenjara kok, tenang aja. Hanya ditelusuri aja, didetailing dan juga ditanyain oleh hakim dan yang lain sebagainya. Tetapi untuk masuk ke proses hukum ini banyak sekali hal yang harus dilewati oleh pinjol. Kenapa? Karena kalau kita dipanggil, oke lah kita dipanggil ke hukum gitu kan, ke ke persidangan gitu kan, kita dipanggil, kita bakal ditelusuri. Nah, namanya ini, datanya ini, benarkah si orang tersebut atau si nasabah tersebut punya hutang di Shopee. Nah, setelah benar dikonfirmasi, oke, benar nasabah ini punya hutang sekian, udah tahu. Lalu kemudian saya yakin nanti di pengadilan pun si pinjol tersebut itu ditelusuri juga. Apakah ini benar pinjol yang resmi OJK? Apakah benar ini sudah ikutin aturan OJK, sesuai aturan OJK belum? Kalau belum, nanti pihak Shopee-nya yang malah diproses ke jalur hukum gitu loh, bukan ke nasabahnya. Nah, ya inilah yang membuat saya yakin para pinjol itu nggak bakalan berani mengajukan ataupun memproses hukum nasabah yang galbay ini, karena nanti bakal diselidiki lebih dalam lagi gitu loh. Kalau diselidiki lebih dalam lagi, ya banyak pinjol-pinjol di Indonesia ini yang punya bobrok, punya masalah, punya regulasi yang nggak tepat atau sering banget melanggar aturan OJK, itu udah pasti sangat banyak ya. Apalagi nanti kita netizennya siap menyerang kan. Siap menyerang, bantu screenshotin teman-teman semuanya, kirim ke aduan gitu kan, viralin ke medsos. Nanti malahan bisa aja nanti malah pinjol tersebut yang ditutup, bukan nasabahnya yang kena tapi si pinjolnya yang kena. Oleh sebab itu buat teman-teman semuanya yang galbay, yang sekiranya memang sekarang itu bener-bener tidak mampu, bener-bener udah maksimal usahanya tapi hasilnya masih nihil, udah kerja keras juga tapi kenyataan untuk kebutuhan keluarga aja masih kurang, tetap relax, tetap enjoy, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang, karena ini yang paling berbahaya, karena ini yang bikin masalah kalian itu semakin besar ya. Itu udah enjoy aja, relax aja, santai aja ya, jangan takut akan hal-hal yang aneh-aneh ya. Viral di medsos, berseliaran di medsos, udah tetap tenang, tetap fokus. Kalian usaha aja, cari duit aja, kumpulin uangnya, bangun ekonominya. Udah, kuncinya di situ. Karena kalau kalian itu mikirnya pinjol,
uang nggak punya, pinjol pun nggak kebayar. Lebih baik kalian itu fokus usaha, uang kumpul, pinjol pun bodo amat. Jadi lebih enak. Akhirnya ekonomi kalian bisa membaik dan seterusnya kalian bisa terlepas dari yang namanya jeratan pinjol. Dan saya doakan buat teman-teman semuanya yang terjerat di pinjol ini mudah-mudahan bisa terlepas dari pinjol dan rezekinya semakin lancar, semakin berkah. Tapi saya juga pengen titip pesan kepada teman-teman semuanya, tolong buat teman-teman semuanya, ketika mau cari rezeki, jangan pernah lupakan kepada sang pemberi rezeki. Ya, karena kita percuma juga kan, kita sibuk cari rezeki, tapi kita lupa sama sang pemberi. Nah, itu repot juga nantinya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan kalian dan keraguan kalian dan ketakutan kalian terhadap Galbay Shopee. Ya, bisa dibantu oleh video ini. Saya mau dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.